Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NIM S1 S1222027. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari slide 42 sampai dengan slide 63 tentang the vector space model atau model ruang vektor. Kita masuk ke binary incidence matrix. Nah, perlu kita ketahui bahwa dokumen direpresentasikan sebagai vektor biner dalam matriks dokumen term, yang dimana setiap baris adalah dokumen dan setiap kolom adalah kata atau term. Yang dimana jika nilai 1 berarti term ada dan dalam dokumen tersebut, dan jika 0 itu berarti tidak. Contohnya di sini kita ambil untuk kata Anthony. Nah, di sini ada baris-baris dokumennya. Yang pertama ada Antony and Cleopatra, Julius Caesar, The Tempest, Hamlet, Othello, dan juga Macbeth. Nah, baris untuk Anthony ini adalah 110001. Artinya, di dokumen Antony and Cleopatra, kata atau term Anthony ini muncul nilai 1. Di dokumen Julius Caesar, kata Anthony juga muncul nilai 1. Dan sedangkan di dokumen The Tempest, kata Anthony muncul nilai 0 atau tidak muncul nilai 1. Dan seterusnya. Ini sampai di Macbeth muncul kembali nilai 1. Jadi penjabarannya, vektor biner untuk kata Anthony adalah 110001, yang berarti kata atau term Anthony ada di 3 dokumen, yakni Antony and Cleopatra, Julius Caesar, dan juga Macbeth. Selanjutnya kita masuk ke bagian count matrix atau penghitungan matriks pada halaman 43. Nah, di sini memperbaiki kelemahan sebelumnya dengan memasukkan jumlah kemunculan term atau term frekuensi, yang dimana nilai dalam matriks menunjukkan berapa kali term muncul dalam dokumen. Misal, term Caesar. Term Caesar ini muncul 232 kali pada dokumen yang berjudul Antony and Cleopatra. Begitupun yang lainnya. Selanjutnya masuk ke slide 44. Ini ada binary count weight matrix. Nah, langkah selanjutnya ini adalah mengkonversi frekuensi menjadi bobot TF-IDF. Yang dimana TF-IDF ini memberikan nilai yang lebih besar pada term penting dan langka. Contohnya, bobot pada kata Caesar di dokumen Antony and Cleopatra adalah 8,59, menunjukkan term tersebut sering muncul dan relatif jarang di koleksi yang lainnya. Selanjutnya masuk ke halaman 45, yakni documents as a vectors atau dokumen sebagai vektor. Nah, tiap dokumen sekarang adalah vektor bernilai real di ruang berdimensi V, dengan V adalah jumlah total term unik atau kata unik, yang dimana setiap dimensi adalah term dan nilainya adalah TF-IDF. Dan dokumen ini menjadi titik dalam ruang vektor berdimensi tinggi dan vektor cenderung sparse
karena tidak semua term muncul di semua dokumen, seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya masuk ke halaman 46 atau slide 46. Queries as vectors. Query sebagai vektor. Sama seperti dokumen, query juga direpresentasikan sebagai vektor TF-IDF, yang dimana kemiripan antara dokumen dan juga query dihitung sebagai dasar untuk ranking, dimana semakin mirip vektornya maka semakin tinggi juga ranking dokumen tersebut. Masuk ke slide 47. How do we formalize vector space similarity? Atau bagaimana kita formalkan kesamaan ruang vektor. Nah, di sini kemiripan awal bisa dihitung dengan jarak Euclidean. Tapi pendekatan ini bermasalah karena tidak memperhitungkan perbedaan panjang dokumen. Nah, dokumen panjang bisa terlihat tidak mirip meskipun memiliki isi yang relevan. Selanjutnya masuk ke halaman 48. Why distance is a bad idea? Atau mengapa jarak adalah ide yang buruk? Nah, bisa kita lihat pada gambar ini, yang dimana sumbu X yang horizontal ini yakni kata atau term rich, dan juga sumbu Y yang vertikal yakni kata poor. Nah, setiap vektor menunjukkan frekuensi kata dalam dokumen atau query terhadap dua kata tersebut. Kemudian elemen yang ada adalah key, yakni vektor query, yakni rich dan poor. Kemudian dokumen 1, yakni dokumen range of serving puts well, atau lebih dekat ke sumbu poor. Dan dokumen 2 yakni rich poor gap grows, mengandung rich dan poor seimbang mirip query-nya, makanya dia berada di tengah. Kemudian dokumen 3 record baseball salaries in 2010 2010. Nah, ini hanya rich, tidak poor. Nah, dia mendekati term rich. Maka digambarkan meskipun dokumen 2 sangat mirip secara topik dengan query key atau rich poor, yakni keduanya bicara tentang rich dan poor atau jarak Euclidean yang tadi yang saya sebutkan, atau linear distance antara key dan D2, dokumen 2, justru lebih besar dibanding ke dokumen 1. Ini karena Euclidean distance memperhitungkan panjang vektor, bukan hanya arah atau distribusi kata. Artinya di sini kita menggunakan cosine similarity atau sudut antara vektor, bukan Euclidean distance. Dengan cosine similarity, dokumen 2 akan paling mirip dengan key atau rich and poor karena arahnya hampir sama. Ini lebih adil terutama jika panjang dokumen berbeda-beda.
Jadi kesimpulannya, kenapa jarak adalah ide yang buruk atau why distance is a bad idea? Karena bisa menyesatkan saat dua dokumen punya proporsi kata yang sama tapi panjangnya berbeda. Yang penting bukan berapa banyak kata tapi seberapa relevan distribusinya dengan query. Selanjutnya kita masuk ke slide 49, yakni use angel instead of distance. Atau gunakan sudut bukan jarak. Nah, solusinya di sini kita menggunakan sudut antar vektor atau angel, bukan panjangnya. Yang dimana dokumen yang sama, walau panjangnya berbeda, tetap punya sudut kecil. Atau ini, terhadap query. Nah, cosine similarity digunakan karena hanya mempertimbangkan arah vektor, bukan panjang, seperti yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya masuk ke halaman 50 atau slide 50, yakni from angels to cosine, yang dimana cosine similarity menghitung cos antara vektor dokumen dan juga query, yang dimana nilai 1 berarti sudut 0 derajat atau identik, sedangkan 0 berarti 90 derajat atau tidak mirip. Cosine similarity menurun seiring bertambahnya sudut antar vektor. Selanjutnya kita masuk ke slide 51, yakni cosine atau cosinus. Nah, bisa kita lihat pada grafik ini, yang dimana grafik ini menunjukkan perilaku fungsi cos theta terhadap sudut 0 dalam derajat 0 sampai 360 derajat. Yang dimana sumbu X, sudut theta dalam derajat 0 sampai 090, 180, 270 hingga 360, dan sumbu Y itu nilai dari cos theta yang berada di antara negatif 1 hingga positif 1. Yang dimana relevansi dengan cosine similarity, yakni dalam konteks vector space model kita tidak pakai cosine sebagai fungsi trigonometri biasa, tapi kita pakai cosine dari sudut antara dua vektor. Dengan inti hubungan dengan dokumen dan query, yakni dalam pencarian dokumen, yang dimana cosine similarity mengukur kemiripan arah antara vektor query dan juga vektor dokumen, tidak terpengaruh oleh panjang dokumen, hanya distribusi kata yang dibandingkan. Jadi gambar ini menunjukkan mengapa nilai cosine similarity bernilai antara negatif 1 hingga positif 1, dan bagaimana nilainya dipengaruhi oleh sudut antar vektor. Ini sangat membantu untuk mengukur similaritas atau kemiripan, bukan perbedaan absolut. Selanjutnya kita masuk ke halaman 52, yakni length normalization. Nah, bagaimana kita menghitung kosinus? Yang dimana sebuah vektor dapat dinormalisasi atau panjangnya dengan membagi setiap vektor komponennya berdasarkan panjangnya. Di sini kita menggunakan
L2 norma dengan rumus seperti ini. Ini memetakan vektor ke satuan bola satuan. Akibatnya, dokumen yang lebih panjang dan dokumen yang lebih pendek memiliki bobot dan besar yang sama, yang dimana memiliki dampak pada kedua dokumen, dokumen D dan D ini, atau ditambahkan ke dirinya sendiri. Dari slide sebelumnya, mereka ini memiliki vektor identik setelah normalisasi panjang. Atau kita untuk menghilangkan pengaruh panjang vektor, yang dimana semua vektor itu dinormalisasi. Nah, setelah dinormalisasi panjang semua vektor menjadi satu atau unit vektor. Selanjutnya masuk ke slide 53. Cosine similarity between query and document. Kesamaan kosinus antara query dan dokumen. Nah, bisa kita lihat rumusnya, yang dimana QI adalah bobot TF-IDF dari istilah tersebut dalam kata term I dalam dokumen dalam query. Kemudian DI adalah bobot TF-IDF dari istilah kata I dalam dokumen. Kemudian vektor I and vektor D adalah panjang dari vektor Q dan vektor D. Ini adalah cosine similarity adalah atau kesamaan kosinus dari vektor Q dan vektor D, atau ekuivalennya adalah kosinus sudut antara vektor Q dan vektor D. Selanjutnya masuk ke slide 54, yakni cosine for normalized vectors, atau kosinus untuk vektor yang dinormalkan. Nah, untuk vektor yang dinormalkan, kosinus setara dengan titik produk atau produk skalar. Karena cos vektor Q dan D itu sama dengan vektor Q dikali dengan vektor D, sama dengan sigma I QI dikali dengan DI. Jika vektor Q dan D itu dinormalisasi panjangnya. Maksudnya, jika vektor telah dinormalisasi, itu cosine similarity-nya itu sama dengan dot product. Produk langsung di proses ini. Maksudnya proses lebih efisien dan hasil tetap akurat. Selanjutnya masuk ke slide 55, yakni cosine similarity illustrate atau ilustrasi kesamaan kosinus. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini adalah visualisasi ruang vektor 2D atau dengan query dan dokumen sebagai vektor, yang dimana sudut antar vektor menunjukkan tingkat kemiripan, yakni semakin kecil sudut maka semakin relevan. Selanjutnya masuk ke slide 56, yakni cosine example atau contohnya. Nah, contoh perbandingan 3 novel Sense and Sensibility atau SAS, dan juga Pride and Prejudice
atau PAP, dan juga Wuthering Heights atau WH. Ini ditampilkan frekuensi kata seperti affection, jealous, gossip, dan wuthering. Selanjutnya masuk ke slide 57. Lanjutan dari contoh yang tadi. Di sini ada log frequency weighting. Nah, frekuensi dikonversi ke log frequency weight, yakni 1 ditambah log atau TF. Misal, affection yang muncul 115 kali, sedangkan di sini di log weight-nya itu 3,06, yang dimana metode ini mengurangi pengaruh dominasi kata yang sangat sering. Selanjutnya masuk ke slide 58. Masih lanjutannya. Di sini ada pembobotan frekuensi logaritma dan normalisasi cosinus atau log frequency weighting dan cosine normalization. Nah, bobot log TF dari term dinormalisasi agar membentuk vektor satuan yang dimana dihitung cosine antar dokumen, yakni cos SAS dan juga PAP, yakni 0,94, yang dimana berarti sangat mirip dengan cos SAS, WH yakni 0,79 dan juga cos PAP, WH yakni 0,69. Ini membuktikan bahwa SAS dan PAP paling mirip berdasarkan term yang dipakai. Selanjutnya masuk ke slide 59, yakni computing the cosine scores atau menghitung skor kosinus. Nah, algoritma untuk menghitung skor yakni yang pertama kita inisialisasi array score untuk semua dokumen. Kemudian untuk setiap term di query kita menghitung TF IDF dan mengambil daftar dokumen tempat term itu muncul. Kemudian kita menghitung kontribusi skor untuk setiap dokumen. Lalu menormalisasi skor akhir dengan panjang vektor dokumen. Selanjutnya, yang terakhir yakni kita mengambil dokumen dengan skor tertinggi sebagai hasil dari searching atau pencarian. Selanjutnya kita masuk ke slide 60, yakni components of TF-IDF weighting atau komponen pembobotan TF-IDF. Nah, di sini terdapat 3 komponen utama, yakni term frekuensi, dokumen frekuensi, dan juga normalization. Yang dimana pada bagian term frekuensi atau TF, yakni seberapa sering term muncul dalam dokumen. Di sini ada N atau natural TF T,D, yakni frekuensi asli kata dalam dokumen. Kemudian ada L atau logaritm 1 ditambah log dalam kurung TF T,D, yakni mengurangi dampak kata yang sangat mirip. Kemudian ada A atau augmented 0,5 ditambah bla bla bla, bisa kita lihat sendiri, yakni normalisasi terhadap term yang paling sering muncul. Kemudian ada B atau boolean
yakni 1 jika kata muncul dan 0 jika tidak. Kemudian yang terakhir ada L atau log F, yang dimana logaritma rata-rata term frekuensi. Kemudian pada bagian dokumen frekuensi atau DF, yakni seberapa umum term muncul di banyak dokumen. Di sini ada N atau no IDF, yakni tidak menghitung IDF, hanya pakai TF. Kemudian ada T atau IDF, yakni log N per DFT, yakni semakin jarang kata muncul di banyak dokumen maka makin besar bobotnya. Dan yang terakhir ada P atau probabilistic IDF dengan max dalam kurung awal 0, log N dikurang DFT per DFT, yakni versi probabilistik dari IDF. Kemudian di bagian normalization di sini ada N atau non, yakni tidak ada normalisasi. Kemudian C atau cosine untuk cosine similarity, dan U atau pivot unique, yakni normalisasi berdasarkan kata unik. Dan yang terakhir ada B atau byte size, yakni normalisasi berdasarkan panjang karakter. Jadi dari di sini ada 3 komponen penting, yakni TF seberapa sering kata muncul, dan IDF seberapa jarang kata itu muncul di dokumen lain, dan yang ketiga yakni normalisasi atau agar hasil adil antara dokumen panjang dan pendek. Selanjutnya masuk ke slide 61, yakni TF IDF example atau contoh TF IDF. Nah, di sini ada notasi DDD.KKK, yakni format umum untuk menyatakan bobot atau weighting, yang dimana DDD ini untuk bobot untuk dokumen, sedangkan KKK ini adalah bobot untuk query. Contohnya di sini ada lnc.ltn. Artinya jika dokumen itu L sama dengan logaritmik TF, yakni 1 ditambah log atau TF, dan N tidak pakai IDF, dan C yakni cosine normalization, sedangkan query itu L logaritmik TF, T-nya itu pakai IDF, dan N-nya itu no normalization atau tanpa normalisasi. Nah, pertanyaannya di sini, isn't it bad to not IDF weight the document? Ini mengarah ke diskusi bahwa meskipun dokumen tidak memakai IDF, performanya bisa tetap baik jika query pakai IDF. Kadang tidak menggunakan IDF pada dokumen justru lebih efisien. Nah, contohnya di sini ada query best car insurance dan dokumen yakni car insurance auto insurance. Nah, di sini kita akan menghitung TF IDF-nya berdasarkan kombinasi LNC dan .LTN untuk mengukur kesamaan antara query dan juga dokumen tersebut. Selanjutnya kita masuk ke slide 62. Nah, pada slide ini kita melanjutkan perhitungan yang sebelumnya, yang dimana query word-nya yakni best car insurance dan dokumen query-nya yakni car insurance auto insurance. Nah, di sini terdapat TF raw atau frekuensi kata mentah atau jumlah kemunculan, kemudian TF wake
yakni frekuensi kata setelah logaritmik, yakni 1 ditambah log TF atau log TF yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada DF, yakni dokumen frekuensi atau jumlah dokumen yang mengandung kata. Kemudian ada IDF, yakni inverse dokumen frekuensi atau log dalam kurung N per DF. Kemudian ada wake, yakni TF dikali dengan IDF. Selanjutnya ada NLIS, atau normalisasi yang dimana cosine ke vektor dibagi panjang vektor. Kemudian yang terakhir ada product, yakni perkalian bobot query dan dokumen untuk setiap kata. Nah, sebagai contoh di sini kita akan menghitung total score similarity-nya, yakni Nah, di sini kita akan menghitung total score cosine similarity. Nah, sebagai contoh, di sini term car dan juga term insurance itu muncul di query dan juga documents. Bisa kita lihat di barisnya ini. Kemudian term auto itu hanya muncul di dokumen. Nih, 1. Kemudian di term base itu hanya muncul di query. Artinya tidak menambah skor, yang dimana total skornya yakni 3,08. Artinya, nilai similarity antara query dan juga dokumen yakni 3,08 yang dihitung dari jumlah hasil perkalian bobot term query dan juga dokumen yang sudah dinormalisasi. Artinya teknik ini banyak digunakan dalam sistem pencarian informasi atau information retrieval. Selanjutnya yang terakhir masuk ke slide 63 yakni summary. Rank retrieval in the vector space model, yakni pengambilan peringkat dan model ruang vektor. Nah, representasi dokumen dan query sebagai vektor TF-IDF. Kita menghitung kemiripan dengan cosine similarity, kemudian ranking dokumen dari yang paling relevan. Kemudian kita tampilkan top K, yakni hasil untuk pengguna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.